Selamat datang di channel Sariputa Indonesia. Pada video kali ini, Sariputa akan membagikan sebuah kisah tentang Athasatwara Jataka. Jagalah kesehatan diri, dan seterusnya. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetawana, mengenai seorang anak laki-laki yang bijaksana dalam hal kesucian batin. Ketika masih berusia 7 tahun, anak tersebut yang merupakan putra dari seorang bendaharawan yang sangat kaya memperlihatkan kecerdasan yang tinggi dan keinginan yang sangat besar untuk mencapai kesucian batinnya. Dan pada suatu hari, ia menemui ayahnya untuk bertanya tentang jalan menuju kesucian batin. Di kota Jetawana, hiduplah seorang bendaharawan kaya raya yang memiliki seorang putra berusia 7 tahun. Meski masih sangat muda, anak itu memiliki kecerdasan yang tajam dan hati yang bersih. Sejak kecil, ia memiliki kerinduan yang mendalam untuk mencapai kesucian batin dan selalu merenungkan bagaimana seseorang dapat hidup benar dan bersih dalam pikiran. Pada suatu hari, ia memberanikan diri bertanya langsung kepada ayahnya mengenai jalan menuju kesucian batin. Sang ayah, meski bijaksana dalam urusan dunia, menyadari bahwa pertanyaan anaknya adalah sesuatu yang sangat mendalam. Ia tidak ingin memberikan jawaban yang salah. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pertanyaan itu bukan pertanyaan biasa, melainkan pertanyaan yang hanya dapat dijawab oleh seseorang dengan kebijaksanaan agung. Ia pun berkata dalam hati bahwa hanya Buddha yang mengetahui jalan sejati menuju kesucian yang sempurna. Karena itu, ia membawa putranya pergi menuju Jetawana. Mereka membawa bunga, wewangian, dan minyak salep terbaik sebagai bentuk penghormatan. Dalam perjalanan, sang ayah berulang kali memikirkan betapa luar biasa anaknya. Bahkan di usia 7 tahun sudah memikirkan tentang kesucian batin, sesuatu yang bahkan banyak orang dewasa pun tidak sempat memikirkannya. Sesampainya di Jetawana, mereka bersujud di hadapan Buddha. Sang bendaharawan kemudian duduk di samping Buddha dan memohon dengan hormat agar Buddha menjelaskan jalan menuju kesucian batin kepada putranya. Ia berkata bahwa anak ini memiliki tekad kuat untuk mencapai kemurnian pikiran. Namun, ia sendiri tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaannya. Buddha menatap anak kecil itu dengan penuh welas asih dan tersenyum lembut. Beliau berkata bahwa pertanyaan tersebut bukanlah hal baru. Di masa lampau, anak ini telah menanyakan hal yang sama kepadanya ketika mereka hidup pada kehidupan sebelumnya. Buddha berkata bahwa meskipun anak tersebut mengetahui jawabannya di masa lampau, kini ia telah melupakannya karena kelahiran baru. Atas permintaan sang ayah, Buddha pun mulai menceritakan kisah kelahiran lampau. Pada masa itu, Buddha terlahir sebagai bendaharawan agung di Benares, seorang yang kaya raya namun juga sangat bijaksana. Ia memiliki seorang putra yang cerdas dan penuh tekad, sama seperti anak kecil yang duduk di depannya saat ini. Pada suatu hari, putranya yang berusia 7 tahun bertanya tentang jalan menuju kesucian batin. Sang Bodhisatta sebagai ayah memberikan jawaban dalam bentuk sebuah syair yang mengajarkan 6 prinsip utama untuk mencapai kesucian. Syair itu berkata bahwa menjaga kesehatan diri, berbuat kebaikan, menghormati mereka yang lebih tua, mempelajari ajaran suci, hidup selaras dengan Dhamma, dan melepaskan kemelekatan adalah jalan menuju kesucian. Anak itu mendengarkan dengan sepenuh hati dan menjalankan ke-6 prinsip itu dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan mempraktikkan ajaran tersebut, ia tumbuh menjadi seseorang yang baik, tenang, dan penuh kebijaksanaan. Sang ayah pun hidup dengan kebajikan hingga akhirnya terlahir kembali di alam bahagia
setelah kematiannya. Setelah selesai bercerita, Buddha berkata kepada para hadirin bahwa anak kecil itu adalah anak yang sama dari kehidupan lampau, dan beliau sendiri adalah bendaharawan agung yang dulu memberikan ajaran itu. Sang ayah merasa bahagia dan terharu, sementara sang anak merasa seolah telah menemukan kembali sesuatu yang hilang dalam dirinya. Dari hari itu, anak kecil tersebut menjalani hidupnya dengan mengikuti 6 pintu menuju kesucian yang diajarkan Buddha. Dan ia tumbuh menjadi seorang yang memancarkan kebajikan kemanapun ia pergi. Solusi yang dapat dipetik dari Atthasattvara Jataka adalah pentingnya memiliki panduan benar dalam perjalanan batin. Setiap manusia pasti mencari kebahagiaan, kedamaian, dan jati diri. Tetapi banyak yang tersesat karena tidak mengetahui arah yang tepat. Kisah ini memberikan formula praktis yang dapat menjadi solusi bagi siapapun yang ingin mencapai kejernihan pikiran. Mulai dari menjaga kesehatan diri sebagai fondasi, hingga melatih perilaku luhur, mendengarkan nasihat mereka yang lebih berpengalaman, mempelajari ajaran-ajaran luhur yang membimbing pada kebijaksanaan, hidup selaras dengan hukum kebenaran, serta mengurangi kemelekatan terhadap dunia. Ketika seseorang mengalami kekacauan batin, kebingungan, atau kehilangan arah, 6 prinsip ini dapat menjadi kompas. Solusi utamanya adalah bahwa kesucian batin bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam satu malam, tetapi melalui kebiasaan yang dibangun dari disiplin, kesadaran, dan kesabaran. Dengan mengikuti 6 pintu ini, seseorang akan secara bertahap melepaskan stres, kemarahan, dan rasa tidak puas, sehingga menemukan kedamaian sejati dalam dirinya. Pesan moral utama dari Atthasattvara Jataka adalah bahwa kesucian batin tidak bergantung pada usia, status, ataupun kekayaan, tetapi bergantung pada niat dan usaha. Bahkan seorang anak berusia 7 tahun dapat memiliki tekad murni untuk mencari kebenaran. Kisah ini mengingatkan bahwa kebijaksanaan tidak datang hanya dari pengetahuan, tetapi dari praktik dan ketulusan hati. Pesan moral lainnya adalah bahwa seseorang yang ingin menjadi baik harus memulai dari dirinya sendiri, merawat diri, memperbaiki perilaku, mendengarkan mereka yang lebih bijak, memperluas wawasan melalui ajaran suci, menjalani hidup sesuai nilai kebajikan, dan melepaskan kemelekatan yang menjadi akar penderitaan. Kisah ini menegaskan bahwa setiap orang butuh bimbingan, dan guru sejati tidak akan menahan ilmu, melainkan memberikan jalan terang. Anak dalam cerita menunjukkan bahwa kecerdasan sejati bukanlah sekedar kemampuan berpikir cepat, tetapi kemampuan untuk bertanya tentang hal yang benar. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga hati tetap murni dan rendah hati, serta terus belajar sampai akhir hayat. Kesimpulan yang dapat ditarik dari Atthasattvara Jataka adalah bahwa jalan menuju kesucian batin tidaklah rumit, namun membutuhkan komitmen yang kuat. 6 prinsip yang diajarkan dalam kisah ini adalah pedoman universal yang dapat diterapkan oleh siapa saja, kapan saja, dalam budaya apapun. Dengan menjaga kesehatan, seseorang membangun pondasi jasmani yang kuat. Dengan berbuat baik, ia membangun moralitas. Dengan menghormati dan mendengar yang lebih tua, ia menumbuhkan kerendahan hati. Dengan belajar ajaran suci, ia membuka pintu kebijaksanaan. Dengan hidup sesuai dhamma, ia membawa kebajikan dalam tindakan. Dan dengan melepaskan kemelekatan, ia membebaskan dirinya dari penderitaan. Kisah ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan tertinggi bukan hanya untuk para petapa, tetapi juga untuk umat rumah tangga, bahkan anak-anak sekalipun. Dengan mempraktikkan 6 pintu kesucian ini, seseorang dapat menjalani hidup yang tenang, disiplin, dan bebas dari gangguan batin. Kesimpulannya, kesucian batin adalah hasil dari latihan yang konsisten, bukan hadiah instan.
dan para pencari kebenaran harus memulainya dari langkah-langkah kecil yang benar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini untuk mendukung perkembangan channel Sariputa Indonesia.